dan mensyariahkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kayak kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai buat dengerin podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol-Ngobrol Bisnis. Dan kali ini udah bareng sama siapa diri lo aja ya? Fatah ya. Nama lengkapnya? Muhammad Fatahil Azhari. Oh, orang Aceh ya? Aceh. Iya, makanya gue sempet nanya kan beberapa hari yang lalu ya, lu di Aceh apa di Jakarta atau Bandung ya? Bandung. Tapi lu tuh di Bandung ngekos atau Enggak, jadi abis keluarga udah pindah? Keluarga udah pindah. Abis gue lulus justru kan abang kakak Lulus kerja di Bandung. kuliah. Lulus kuliah S1. Ah. Nah, abang kakak gue kerja di Bandung, orang tua pensiun, pindah Bandung semua. Oh gitu, jadi orang tua lu mengambil kesempatan, gua anak-anak pada di Bandung ya udah pindah ke Bandung. Oh, jadi udah nggak di Aceh lagi. Iya. Oh, makanya kemarin kan gue tanya lu di Aceh apa ini gitu kan. Soalnya kan gue sempet ngeliat story lo juga bahwa lo lagi kayaknya pulang kampung ke Aceh Jadi atau apa. Maret kemarin memang gue sempat ke Banda Aceh ya. Ke Banda Acehnya. Jadi kan acara New Energy Nexus itu ada di Medan tuh. Ya udah cuti gue numpuk, gue minta cuti seminggu sebelumnya, gue ke Aceh dulu baru ke Medan. Oh, dari Aceh langsung ke Medan acara kayak gitu ya. Oh iya, si Fatah ini adalah apa ya, program director atau program manager Nexus gitu ya. Lu bisa jelasin dulu nggak? Atau lu bisa kenalan dulu deh, lu lebih enak dikenal sebagai apa gitu ya? Maksudnya dikenal sebagai apa? Iya, maksudnya dikenal, lu mau mengenalkan diri sebagai apa program manager aja kah? Atau lu ada venture lain yang mau lu kenalkan juga? Kalau sekarang ya karena lagi COVID, jadi yang jalan cuma sebagai program manajernya di Nexus. Kalau lain-lain dulu sempat jadi staf ahli Bappenas. Tenaga ahli Bappenas buat kajian terkait biomasa. Oh iya, waktu itu pernah cerita ya. Terus ya beberapa kali ada bukan bantu-bantu bisnis orang lah, jadi kayak konsultan aja tapi freelance aja lepas. Dan banyaknya sih non profit. Oh gitu, non profit gitu ya. Berarti kayak organisasi sosial gitu atau yayasan kayak gitu lebih banyak. Ada yang bisnis, ada yang non profit. Oh oke. Oke, berarti Nexusnya nih. Nexus tuh apa sih sebenarnya? Gue penasaran banget sebenarnya. Jadi New Energy Nexus itu itu panjangnya New Energy Nexus. Nama itunya. Nama resminya itu. Dan sebenarnya memang buat branding kita sendiri di internal nggak boleh menyingkat sebenarnya. Cuma ya namanya lagi ngomong gini kan panjangan gitu. Iya. Oke. Nah, jadi dia itu organisasi yang tujuannya itu untuk mendukung entrepreneur di bidang energi bersih dan energi terbarukan. Oke. Nah, itu internasional tuh dari 2005 di Amerika. Sekarang udah di Amerika, Indonesia, Cina, Filipina, Thailand, Uganda, India, kayaknya Vietnam, dan ada beberapa kegiatan juga di negara-negara lainnya. Jadi udah lumayan gede. Dan tim Indonesia itu kedua terbesar setelah tim Amerika justru. Oh gitu. Jadi awalnya di Amerika ini New Energy Nexus itu. Nah, jadi ceritanya itu dulu ada namanya CalSAF, California Clean Energy Funds. Itu inisiatifnya justru dari pemerintah state California. State ya, level state ya. Jadi karena mereka kan California itu kan sangat progresif ya. Semua universitas bagus kan juga di sana. Caltech macam-macam sih. Jadi mereka mau mendorong energi terbarukan dan uniknya kalau yang lain kan pendekatannya dari government kan, dari regulation. Mereka dari government dan ada juga dana buat mendukung bisnis. Karena mau gimana pun kan adopsi teknologi itu ujung-ujungnya di sektor bisnis kan. Nah, dibikin nama programnya New Energy Nexus. Jadi itu program? Dulunya program buat inkubasi. Nah, dibikin jalan running well. Kita salah satu investor awal Tesla Motor by the way. Oh gitu. Cuma cepat narik juga. Oh jadi ini kayak awalnya kayak program pemerintah, kayak misalnya kalau di Indonesia ada inisiatif dari kementerian apa untuk men-trigger kewirausahaan di Indonesia kayak gitu. Nah ini kejadian di California kayak gitu ya. Nah karena dilihat bagus, mereka mau naik level nih ke level nasional. Ketika ke level nasional, maka dibalik jadi
program untuk California namanya CalSAF, organisasi payungnya itu jadi New Energy Nexus. Oh. Nah, kemudian juga menyebar ke negara-negara negara-negara lain. lain. Berarti ini tuh mendorong entrepreneurship di bidang energi terbarukan dan energi bersih kayak gitu ya, clean energy, melakukan pembinaan dan pendanaan juga. Iya, pembinaan, pendanaan, dan pendanaannya itu ada commercial fund, ada non-commercial fund. Jadi ada dana hibah juga. Oh, kalau komersial fund itu berarti kayak nanti mereka investasi Investment, gitu iya. ya. Oh, kalau non komersial tuh lebih kayak hibah Kayak ataupun dan ke sosial juga kayak gitu ya. Ada convertible loan gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang di Indonesia gimana nih sekarang? Menurut lo banyak timnya kan terbesar tadi lo bilang terbesar kedua lah. Memang banyak startup-startup yang di bidang energi saat ini. Banyak. Justru yang menarik dari energi itu mereka kan sangat bergantung sama potensi lokal. Nah, beda kalau misalnya di IT kan kalau bisa plug and play-nya cepat gitu. Iya. Adopsinya cepat. Nah, kalau energi itu kan dia bergantung ke potensi, juga ketika implementasi daerah-daerah, terutama energi akses bergantung ke kondisi sosial masyarakat, kultural, dan lain-lain kan. Iya. Sementara New Energy Nexus itu visinya 100% for 100%. 100% energi bersih untuk 100% populasi. Oke. Nggak mungkin 100% populasi ini terwujud kalau misalnya kita cuma melibatkan orang-orang tertentu kan. Iya, hanya sebagian. Makanya ketika di Indonesia juga kita datang ke berbagai kota-kota. Tahun lalu semua Pulau Jawa, kota-kota besarnya udah. Tahun ini kita fokus ke Sumatera, walaupun di Jawa masih ada kegiatan juga. Cuma karena COVID happens. Nah, jadi sekarang kita beralih ke konten online. Ada webinar, ada podcast gitu. Iya, nah tadi kan berarti banyak nih menurut lo di Indonesia si Nexus ini udah dari tahun lalu atau Dari 2019 awal. dari 2019, jadi kurang lebih baru 1 tahun lah ya. Tahun berjalan. Sebenarnya resminya masuk itu kan 2018 Q3 atau Q4 gitu kan ya. Cuman kegiatannya baru running well established di 2019 awal. Nah, startup-startupnya apa aja sih sebenarnya? Gue belum kebayang ya. Maksudnya kalau bayangan gue startup di bidang energi itu nggak bisa style kayak startup di bidang digital. Beda. Karena mungkin satu dari sisi pendanaan butuh yang sangat besar untuk investasi di bidang energi terbarukan. Yang agak-agak nyerempet-nyerempet dikit atau mungkin relatif lebih mudah dibikin kalau di bidang energi, kalau kata gue adalah kayak misalnya paling kayak smart home ataupun smart building yang kayak gitu kan relatif kan kita FT ya, kita sama-sama FT itu kan relatif di lab kita juga banyak kan yang kayak gitu-gitu dan itu relatif low cost lah untuk perusahaan tipe startup gitu ya atau baru inisiasi mulai itu relatif lebih mudah. Tapi kalau kayak perusahaan energi terbarukan misalnya bikin solar panel secara heavy di manufaktur atau diproduksi itu kan high cost kayak gitu kan dan itu high cost resiko tinggi kayak gitu. Apa aja tadi startup-startupnya yang di Indonesia modelnya? Sebelum apa aja gue mundur dikit ya. Menarik ketika lu bilang high cost karena memang itu kenyataan. Dan jadi awalnya kenapa salah satu latar belakang dunia, gak cuma New Energy Nexus fokus ke energi itu karena kita kan sekarang populasi 7 miliar nih. Nanti di 2050 diperkirakan bakal 9 miliar. Berarti ada 2 miliar mulut baru, kepala baru yang harus dihidupi kan. Nah, jadi udah diprediksi oleh pemerintah-pemerintah global 2000 sampai 2050 krisis dan perang banyak terjadi itu karena 3 hal. Bukan karena ideologi dan lain-lain, tapi karena energi, pangan, air. Karena ini resource yang diperbutkan. Sementara lu juga tahu kan, untuk produksi pangan dan air pasti butuh energi. Iya betul. Nah, makanya harus ada orang yang mendorong, harus ada gerakan-gerakan yang mendorong pertumbuhan di bidang energi ini. Termasuk di sektor bisnis, memang energi itu masalahnya nggak cuma high cost. Selain prototypingnya high cost, dia juga kan heavily regulated ya, sangat bergantung pada regulasi negara. Terus juga penetrasi pasarnya susah, karena kan kalau misalnya yang online relatif cepat kan penyebarannya, nggak ada terikat peraturan. Kalau misalnya lu pasang teknologi fisik, udah developnya lama, ngejualnya harus mempertimbangkan logistik, harus ada SNI atau SLO kan, surat layak operasi atau tanda nasional Indonesia. Karena kan kalau nggak resikonya kebakaran lah, apalah. Terus juga lu harus punya network yang bagus ke manufacturer, ke jaringan-jaringan sesama bisnis energi. Nah ini kan berat tantangannya.
Nah, makanya jadi New Energy Nexus kita memang dibentuk untuk menjawab tantangan ini karena harus ada yang melakukan gitu. Oke. Jadi memang Dengan mengambil model waktu itu di Amerika berhasil kayak Iya. gitu lah ya. nah, jadi memang startup kalau misalnya startup online kan terutama sekarang ini Startup karena digital lah ya. startup digital karena udah banyak pasti harus ada traksi dulu kan baru masuk inkubator atau akselerator. Atau mungkin sebenarnya agak juga ada sedikit yang berat tapi lebih ke startup hardware sih ya, kayak IoT atau apa, memang agak sedikit manufaktur tapi ya tadi mungkin ya secara standar ataupun secara pengembangan tidak, bayangan gue tidak akan semahal untuk starting startup di bidang energi, terutama yang tadi kita konteksnya energi terbarukan, bukan yang kayak tadi gue bilang kalau kayak smart building atau apa segala macam, itu pendekatannya masih pendekatan digital lah ya sebenarnya kan, manajemen energi apa segala macam lebih ke pendekatan digital. Makanya gue startup seperti apa? Kan gue juga mentor di Shell ya, di Shell apa sih namanya tuh? LiveWire itu kan. Ada startup kita kan 2 di situ. Nah, gue inget yang kemarin tuh ada ya, gue lupa yang mana. Pokoknya dia bilang, Bang kenal Fatah nggak? Dia sempet nanyain kayak gitu ke gue. Oh iya kenal tahun lalu dia juga di sini. Gue bilang kayak gitu kan. Siapa ya? Gue lupa sih namanya. Ada Forbetrix sama Pendulum. Forbetrix itu yang smart home system. Forbetrix tuh yang ITB ya? ITB. Yang cewek ya? Iya. Oh iya. Satu lagi? Pendulum yang ITS. Oh iya yang ITS. Yang ITS yang ngajak ngobrol gue. Kemarin gue baru webinar sama yang Pendulum. Jadi Pendulum tuh yang ITS itu. Pendulum tuh apa dia? Bikin apa? Mereka bikin pembangkit tenaga gelombang laut. Ah ya. Oke. Iya maksud gue intervensi si Nexus terhadap produk mereka seperti apa? Apakah dibantu dana untuk prototyping? Apakah dikonekin dengan researcher mungkin? Kan kebanyakan kalau kita lihat style startup di Indonesia tidak seperti di luar ya. Startup di luar kan highly educated lah. Paling nggak S3 baru bikin startup gitu. Sedangkan kita kan maksudnya yang di bidang non IT lah ya. Kayak gue di Jerman juga waktu itu profesor gitu ataupun ya S3 lah yang memang benar menguasai teknologinya gitu. Sedangkan kalau di kita kan S1 sempalan atau bukan belum beres S1 bikin dan di bidang energi juga gue lihat kayak gitu. Sampai sejauh apa? Sebenarnya justru gini, jadi kan tugas kita ngebina ini sebenarnya 2 sisi nih. Technical dan bisnis. Startup-startup yang masuk di kita kebanyakan justru proporsinya terlalu besar di engineering. Oh, justru malah. Jadi bayangin orang-orang yang memang suka sama teknologi, terus mereka mau teknologi mau ngembangin teknologi yang berguna, tapi di satu sisi mereka terlalu senang sama teknologinya sampai nggak bisa kurang bisnisnya. memperhatikan sisi bisnisnya. Nah, jadi banyak yang kita bina itu justru lebih perlu kita bina di sisi bisnisnya. Kecuali paling kayak Forbetrix tuh yang timnya mayoritas SBM kan. Nah, itu justru kita tinggal ngawasin aja. Iya, apa aja sih tipe-tipenya, tipe-tipe startupnya? Ada akses ke energi. Jadi yang fokusnya itu buat memberikan akses ke energi ke daerah-daerah yang sebelumnya nggak ada listrik, nggak ada energi, atau yang ada tapi nggak mencukupi. Nah, terus ada yang sifatnya itu IoT pasti ya. Ada yang blockchain, tapi blockchain di Indonesia belum ada nih. Dan ada yang memang langsung renewable energy, kayak misalnya Pendulum, atau misalnya lu bangun biomasa, biodigester, dan lain-lain. Ada 10 bidang, gue lupa apa aja detailnya, tapi yang paling besar peluangnya justru di business model innovation sebenarnya. Karena teknologi energi ini sebenarnya udah banyak. Dan udah cukup well established lah. Salah satu alasan kenapa gue pas S2 juga ngambil energi tapi fokus ke kebijakan. Karena gue udah kerja kan di perusahaan renewable energy, gue ngeliat ini kayaknya masalahnya bukan di teknologi deh. Masalahnya emang di regulasi waktu itu gue mikirnya. Dan bisnis lah, ekonomi. Nah, jadi memang paling besar itu di inovasi model bisnisnya. Sesimpel misalnya, lu kalau dulu orang instalasi solar panel jual putus, lu bikin misalnya subscription atau pay as energy generated gitu. Cuma balik lagi karena masuk ke visi kita tadi, jadi impact atau standar yang kita harapkan juga beda. Jadi matriks kita itu nggak cuman traksi, profit, dan sebagaimana startup lainnya, tapi ada 3 yang beda itu economical impact,
social impact, sama environmental impact. Karena ada clean energy dan energi terbarukan Ya. relatif lebih clean kayak gitu ya. Dan ketika kita bicara economical impact, bukan cuma profit generated by the startup itself, tapi juga berapa banyak Tenaga nilai kerja. ekonomi yang ditumbuhkan di masyarakat yang menjadi sasarannya. Gara-gara Berapa ada banyak- energi yang dipakai di Yes. sana gitu. Oke, berarti gue tarik dulu tadi ya. Berarti yang dikatakan startup energi itu bukan cuman yang penciptaan renewable energinya Bukan. aja ya. Berarti tadi misalnya mempermudah akses energi untuk masyarakat itu juga gitu. Terus juga bahkan tadi ya untuk blockchain-nya juga ataupun penciptaan IoT untuk monitoring energinya itu juga kayak gitu. Jadi bukan hanya di sisi-sisi yang heavy tadi ya. Bukan. Kalau di kayak yang model kayak penciptaan energi gelombang laut itu kan memang udah lama banget teknologinya. Cuman kan pasti heavy kan untuk bikin macam-macam generatornya apa segala macam pasti lebih high cost kayak gitu kan. Kalau secara proporsi lebih banyak di bidang apa yang apply? Yang apply atau yang kita terima? Lo nerima udah berapa sekarang deh gitu dulu? Kalau nerima sejak gua masuk Ah. di Nexus baru 2 cohort. 2 cohort, oke. Satu cohortnya? Satu cohortnya itu sekitar 5 sampai 8. 5 sampai 8. Jadi total di segitu 10 16 gitu. Ada sekarang udah 3 cohort sih, ada satu cohort yang udah diterima sebelum kita masuk. Sama nanti habis lebaran bakal ada satu cohort lagi sebenarnya yang udah kita lihat-lihat tapi belum kita hubungi gitu. Lo berarti parameternya ini cohortnya ini maksudnya berarti penerimaan per batch-nya ini lo sifatnya kayak scouting gitu atau memang lo open nanti ada yang apply lalu lo seleksi? Kita rolling admission, jadi buka sepanjang tahun. Tiap udah ada yang masuk kita lihat. Kemudian nanti cohortnya itu kita buka setelah minimal udah ada 5 yang layak. Gitu. Jadi openingnya mah ini sepanjang tahun, cuman mulai programnya startingnya kalau udah kira-kira ini satu baru satu. Yeah. Kalau udah ada 5 baru kita mulai bareng-bareng kayak gitu. Menarik. Iya, nah dari yang diterima tuh apa aja yang tes lo lah kira-kira atau tesnya Jadi, Nexus ya? Gini. New Energy Nexus. Program managers itu tidak terlibat di proses pemilihan. seleksi. Oke. Kita ngebina. Kan ada bertiga nih karena startup kita banyak. Nah, tiga-tiganya ini pasti subjektif dalam artian startup favorit mereka termasuk gua. Pasti yang gua bina gitu. Jadi lo ini iya oke. Apa kalau lo apa deh? Kalau lo dulu deh. Nah, kalau yang di bawah gua sekarang pertama ada Forbattery kan itu smart home. Smart home. Nah, habis itu ada Energy Persada, dia ini energy access. Mainnya di biodigester. Oke. Terus ada namanya Cakragiri. Cakragiri ini dia di energy studies. Energy studies ya. Jadi dia memang kejarannya jadi semacam Bloomberg dan lain-lain yang fokusnya spesifik ke bidang energi. Gitu juga, ada juga gitu ya. Berarti ke media gitu ya? Nggak ke media ya? Ke study ya? Ke study lebih kayak konsultan perusahaan. Jadi kayak misalnya kan dia nggak cuman yang renewable lah. Saya kita bilang Pertamina mau buka kilang. Ya dia studinya. Gitu. Apakah economically feasible atau enggak? Gitu. Itu yang 3 di lo. Yang lainnya tipikalnya gitu juga. Yang lainnya ada yang di produksi energi juga kayak si pendulum. Ada yang di manajemen energi kayak Forbattery juga. Ada yang di energi efisiensi tapi di konsumen. Kayak misalnya ada si Lendra, dia itu bikin semacam Tesla Powerwall. Tesla Powerwall apa ya? Energy storage buat di rumah. Jadi kalau dia create energi sendiri, dia bisa storage di situ dulu gitu. Atau kalau berlebih bisa dijual lagi kayak gitu ya. Jadi memang pasarnya ya menengah ke atas dan kota-kota besar justru kan. Atau mungkin justru di lab-lab kayak misalnya kan kalau lu kuliahnya nge-coding nggak? Apa klien? Pas kuliah nge-coding nggak? Enggak sih. FT kan pemodelan gitu-gitu nggak? Enggak sih. Ya, kan temen gue yang di nanomaterial kan pemodelan itu karena gue di Fisbang gue kalau di FT. Lo dia apa lo? Kalau gue nanomaterial, tapi yang lab bukan yang pemodelan. Nanomaterial Pak Hermawan ya? Gue dulu sama Pak Ahmad. Pak Ahmad sama panjangnya siapa ya, lupa gue. Ahmad Nurudin. Ahmad Nurudin ya. Dosen paling ganteng. Iya tinggi ya. Ngomongin orang. Nah kalau di pemodelan lab gitu-gitu kan kadang bisa 3 hari running komputernya tuh. Tiba-tiba
udah 2,5 hari mati lampu, ulang lagi dari nol kan. Iya. Nah, mereka tuh bikin sistem storage yang memang bisa diatur kapasitasnya sampai 3 hari. Dan ketika misalnya outage, otomatis ke switch, jadi nggak sempat mati dulu nih komputernya. Iya. Oh, ada juga yang gitu ya. Iya, mungkin kalau ya tadi, mungkin sudut pandang gue jadi berubah sih. Tadi kan gue kira ya tadi memang lebih banyak di konten di produksi energinya gitu, di renewable energinya, yang mana relatif lebih mahal. Sedangkan kalau yang di di chain sebelumnya mungkin ya jadi bisa lebih light ya untuk dari sisi awal. Sedangkan soalnya kalau gue sudut pandangnya gini, dulu tuh bayangan gue kalau mulai bisnis energi dalam konteks renewable ya, penciptaan energinya, ya itu pasti investmentnya sangat besar. Misalnya gue mau bikin biogas, itu pasti kan ya tergantung skala juga sih. Tapi memang selalu dalam dulu soalnya pas gue lagi kuliah ya, salah satu mata kuliahnya ada tuh konversi energi kalau nggak salah. Nah, kuliah konversi energi tuh gue disuruh bikin, kita ya peserta kuliahnya disuruh bikin, lo mau ngambil renewable energi apa, bikin bisnis plan-nya, kayak gitu sebenarnya. Ada gitu ya, kok gue mau Pabrian dulu. Oh, pantesan. Gue mau Pabrian, bukan bisnis plan-nya sih, bikin ya visibility study-nya, bikin power plan-nya kayak gimana. Nah, kalau untuk skala kecil, skala tertentu secara bisnis model secara bisnis tidak nanggung lah, tidak affordable lah, tidak visible lah kalau kita ngomong visibility gitu. Tapi harus misalnya lo kalau misalnya bikin untuk skalanya harus skala berapa ratus megawatt kayak gitu. Kalau yang hanya mini kayak gitu itu tidak bagus gitu. Kecuali bisnis base project gitu ya. Kayak project misalnya di sana butuh untuk bikin solar panel, kita kerjain ya. Itu pasti relatif lebih mudah. Tapi kalau kita ngomongin industrinya adalah untuk bikin energi dan satu-satunya kanal untuk menjual energi adalah dengan ke PLN agar lebih visible, harus skalanya besar, yang mana butuh modal yang besar gitu. Nah, tapi di sini enggak ya. Enggak selalu gitu. Justru karena kalau sekarang itu kan lagi agak nge-hype istilah demokratisasi demokratisasi apapun lah gitu. Yang sebenarnya intinya jadi tiap orang punya power untuk mengatur dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada satu sumber supplier yang besar kan. Di energi juga gitu, banyak fokusnya itu adalah kayak tadi lu bilang kan banyak tantangannya nih. Justru kenapa gue bilang peluang paling besar di inovasi model bisnisnya, karena inovasi model bisnis yang bisa menyelesaikan ini. Iya, betul sih. Iya, betul sih. Bahkan kemarin kayaknya bulan apa ya? Udah tahun lalu juga sih. Ini gara-gara COVID gue jadi agak bingung masalah waktu nih. Soalnya ini, perasaan baru kemarin, tapi kan kita udah 2 bulan di rumah ya. Iya, gue sempet datang ke Hateknas di Bali waktu itu, Hateknas Bali, dan terus ada beberapa perusahaan BUMN besar lah di situ, dan ada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi juga. Mereka juga udah mulai providing kayak misalnya kayak dulu kan kalau kita ngomongin kayak panel surya yang untuk di rumah atau atap panel surya kayak gitu, itu biasanya swasta lah yang ngerjain kayak gitu kan, karena memang si BUMN-nya tidak ngelihat itu sebagai seksi lah, karena cost-nya mahal, mungkin juga marginnya tipis, terus konsumennya dikit lah segala macam kayak gitu. Tapi kemarin gue lihat beberapa BUMN besar udah mulai ke situ, walaupun secara pricing ya memang masih tinggi sih, tapi mereka mencoba merubah bisnis model juga sih, atau inovasi di bisnis model. Salah satu contohnya adalah yang gue lihat mereka satu memang ngasih pricing untuk instalasi, tapi bukan cuman di situnya, tapi mereka bayar tadi on go-nya gitu, lo bisa menghemat berapa kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin energi pengganti, mereka masih tidak belum berani untuk yang bikin off grid lah, karena terlalu mahal satu. Jadi pasti masih on grid gitu kan, masih hybrid dengan PLN lah, karena pelan-pelan lah ya. Iya, pelan-pelan. Satu mungkin secara bagi kita konsumen pasti lebih mahal, tapi bagi kita konsumen sebenarnya itu jadi solusi, karena kan sebenarnya orang mau pasang energi selain PLN agar kalau PLN mati lampu, gue nggak mati nih rumahnya. Cuman masalahnya terlalu mahal, dan mungkin bagi si penyedianya, termasuk salah satu BUMN yang gue bilang itu, yang gue datengin booth-nya itu, dia juga bilang kayak gitu ya, kita masih on grid aja sih, dengan pricing segini masih on grid, jadi kalau mati lampu ya mati lampu juga nyatanya kayak gitu.
Jadi, tapi itu maksud gue upaya mereka untuk melakukan tweak bisnis model gitu Dan kan. gue juga sebenarnya. dengar-dengar beberapa BUMN energi di Indonesia udah mulai Beberapa BUMN energi PLN gitu maksudnya. Atau yang lain. terkait energi lah, Oke, nggak terkait harus energi. listrik. Nggak harus listrik, oke. Udah mulai nih ngambil ancang-ancang buat bikin inkubator in-house. So Buat mereka sendiri gitu. menarik kayak PGN gitu mungkin ya. Mungkin. Iya. Berarti ini ya, maksud gua berarti memang ada ruang juga ya di situ ya untuk ininya ya, untuk pengembangan bisnis modelnya ya. Karena memang kalau kita lihat tren global, kan kalau regulasi subsidi tiap negara beda-beda ya. Tapi secara umum memang makin banyak yang bermain di energi. Dan juga memang eksponensial rate naiknya. Lu nggak tahu ya, waktu itu gue ini karena gue waktu itu sempat course-nya di Jerman. Ada suatu daerah kayak kalau di Amerika kan di California itu ada Silicon Valley kan. Di Jerman tuh ada Solar Valley nama state, bukan state sih, nama area lah. Dia tuh berapa jam dari Berlin lah, nggak terlalu jauh gitu. Kalau kereta ya setengah jam apa 1 jam gitu kurang lebih. Itu kayak inkubator atau kayak science park gitu untuk perusahaan-perusahaan energi. Keren banget sih di situ. Jadi semua macam perusahaan energi bisa lo temuin di situ satu tempat, dan itu jadi kayak hub untuk ya tadi inkubatornya, researcher juga ada di situ. Jadi kayak asik banget sih lingkungan itu ya. Itu kayaknya lo kalau misalnya ada budget inilah apa namanya kunjungan ya, apa sih, studi banding lah gitu. Iya, karena kalau menurut gue ya benar tadi, energi adalah isu yang ya jangankan ngomongin masalah nanti kita nambah populasi gitu ya. Di populasi kita sekarang aja masih banyak yang di luar Jawa, masih banyak yang tadi kemerataan energi atau demokratisasi energi juga belum merata gitu kan. Tadinya IESR itu ada IESR itu apa? Institute of Energy something lah, iya. NGO di Indonesia. Nah, ada 10 juta rumah tangga di Indonesia yang belum dapat akses layak di energi. Layak ya? Oh, berarti itu misalnya yang belum sama sekali, sama yang belum ada listrik on grid dan lain-lain gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu kayak make diesel atau make apa? Ya. Generator sendiri kayak gitu-gitu. Dan 10 juta Gede kepala banget. keluarga loh ya. Jakarta aja populasi 10 juta orang. Ini 10 juta kepala keluarga. Oh iya, berarti mungkin bisa 20-30 juta Iya. ya. Kalau di daerah kan anaknya lebih banyak. Oke, anggap rata-rata 4 lah. Tetap aja 40 juta berarti kan. Gede banget. Iya. Berarti itu bukan ngomongin masalah yang kalau ngomongin yang tidak layak itu berarti bukan yang mati lampu nggak masuk di situ. Mati lampu kalau frekuensinya sering masuk yang tidak layak. Oh, masuk juga di situ ya. Karena di Indonesia kan memang kelistrikan kita udah tinggi ya 98 sekian persen. Tapi itu yang listriknya masuk. Kalau yang listriknya handal, yang walaupun misalnya 450 Oh, ada istilahnya gitu ya. 450 VA tapi listriknya nggak 24 jam misalnya. Itu belum handal sebenarnya. Oh, handal ya istilahnya. Handal itu apa ya? Ya reliable lah ya. Reliable. Oh, istilahnya gitu. Iya sih. Soalnya soalnya gini, dulu tuh gue sempat setelah lulus dari FT tadi ya di training di Jerman itu, dan memang belajar tentang intermediate teknologi sih lebih banyaknya. Cuman setelah itu tuh gue sempat bisnis kecil-kecilan, bisnis energi sebenarnya, walaupun tidak masuk portofolio gue secara resmi ya, karena proyekan aja. Hanya misalnya pengadaan mikrohidro, bikin solar panel di mana, bikin wind turbine di mana, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi tidak gue skemakan dalam suatu bisnis yang apa ya, yang ajak lah, karena based on project kayak gitu. Hanya based on project, dan itu pun berjalan kayak 2 tahun maksimal lah kalau nggak salah, 2013, 2015 atau 2013, 2014 gitu lah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, fakta yang waktu itu gue lihat adalah salah satu kita implementasi di Kalimantan Timur. Kita sempat implementasi di Kalimantan Timur, wind turbine kalau nggak salah deh, seingat gue ya. Kalau nggak salah wind turbine. Cuman itu bukan wind turbine gue lupa lah apa ya. Bukan. Solar kayaknya sih, solar sih kayaknya. Wind turbine ada yang di Jabar sini. Ya jadi di sana kita implementasi,
karena mereka memang bahkan di compare, jadi sistemnya sistem desa gitu loh. Kita ngambil kelompok rumah lah, kelompok rumah kayak gitu. Jadi satu instalasi untuk sekian kelompok rumah. Karena kita waktu itu cuma produksi berapa lah kayak gitu ya. Gue lupa sistemnya kayak gimana ya. Udah lama banget lah kayak gitu. Cuman yang bikin miris adalah mereka itu Kalimantan Timur tuh penghasil energi gitu loh. Jadi penghasil batu bara gitu. Jadi waktu itu dan itu mereka dapat listrik cuma 6 jam apa ya kalau nggak salah tuh seharinya. Sisanya mereka tuh biasanya pakai ya itu generator sendiri, pakai apa sih namanya tuh? Ya itu genset, pakai solar kayak gitu loh. Jadinya bukan solar panel ya, solar minyak solar ya. Jadi itu memang jadi miris gitu waktu itu di kampungnya energi lah ibaratnya produsen energi yang nyalurin kemana-mana. Tapi mereka ini ada satu kabupaten ya cuman nggak gue sebut lah di sini khusus gitu. Kalau lu sering jalan-jalan ke daerah spesifik energi itu memang bukan hal baru. Banyak. Kalau dulu oke lah kita bilang zaman Orba memang semua sentralisasi ya. Dan mungkin kultur-kultur tersisa. Tapi ternyata kalau setelah dilihat, otonomi pun gitu ya. Setelah otonomi itu ternyata kalau dilihat karena gini, kalau orang yang pesimis atau skeptis bilangnya keengganan BUMN buat beradaptasi ya. Tapi kalau gue lihat memang karena mereka kompetensinya bukan di situ. Misalnya PLN nih, berapa mayoritas PLT kita apa pembangkit listrik kita? Batu bara kan? Batu bara itu kan sifatnya centralized, gede. Sementara di daerah-daerah itu penduduknya itu tersebar. 1 kilometer persegi mungkin cuma ada 50 berapa orang gitu kan. Nah, kalau yang tersebar gini mau dibikin sistem centralized yang terpusat, mahal di jaringannya. Makanya secara ekonomi nggak masuk. Cuman selain PLN, kecuali sebelum 2010 ya, itu ya hampir nggak ada yang main di pembangkit listrik kan. Baru kemudian peraturan dibolehkan untuk daerah-daerah lain itu boleh masuk dari swasta. Daerah-daerah, terutama daerah yang belum ada akses listrik gitu. Nah, baru kemudian bisa kita pakai renewable energy yang sifatnya lebih desentralisasi. Kayak solar PV terutama. Apakah kalau udah ada rule kayak gitu, udah ada aturan atau kebijakan kayak gitu, sebenarnya memungkinkan untuk perusahaan-perusahaan swasta untuk menginvestasi jaringan atau investasi bahkan yang bukan kaitannya sama energi terbarukan, tapi energi tidak terbarukan juga udah boleh kayak gitu? Kalau by regulation yang jaringan itu hanya PLN. Which is ada pro cons-nya, kontranya jadi lambat, tapi pro-nya jadi sistemnya jadi bagus semua dan terstandarisasi. Cuma memang kalau by regulation PLN aja. By regulation PLN aja. Kalau sekarang ini kan pembangkit listrik swasta itu harus menjual ke PLN semua. Masih seperti itu ya. Kecuali ya daerah-daerah yang menurut lo apakah akan lebih baik kalau tidak monopoli PLN? Kalau ngomongin masalah ketersebaran ya. Kalau dan pemerataan. Kalau gua menganut ke UU 33 apa sumber daya alam kan, energi, air dan lain-lain ditanggung oleh pemerintah. Bukan ditanggung. Diatur apa oleh negara demi kesejahteraan masyarakatnya. Ya. Nah, katanya kan diatur, bukan dikuasai. Kalaupun dikuasai itu kan definisinya bisa banyak. Apa dikuasai secara de facto dan de jure, atau mereka mainnya di regulation aja. Ya, kalau kita oversimplified-nya ya. Nggak salah dong, misalnya siapa aja boleh jual listrik, asalkan tarif listriknya tidak melebihi PLN atau diatur oleh PLN. Atau misalnya boleh melebihi dengan catatan, sekarang sih udah sih kalau nggak salah, boleh lebih dari itu, asal daerah situ memang belum ada listrik dan disepakati oleh penduduk di situ. Tapi itu juga masih... Itu udah ada yang kayak gitu, regulasi. Seingat gue resminya udah ada, tapi by practice masih agak susah karena... Tapi gue nemuin ini sih prakteknya di lapangan ya. Jadi istri gue tuh orang Palembang. Mertua gue kayaknya sempet tahun berapa ya. Mertua gue sekarang tuh di BUMD Energi Palembang gitu lah ya. Cuman sebelum itu dia tuh megang perusahaan daerah juga, tapi di kabupaten, gue lupa kabupaten apa ya. Di kabupaten, gue lupa kabupaten apa. Karena waktu itu gue sempet mau ngebantuin untuk bikin sistem ininya gitu. Dia yang megang BUMN itu, BUMD ya, BUMD kalau nggak salah level daerah atau level kota kabupaten gitu deh. Kalau nggak BUMD, BUMDes kadang-kadang, tergantung. Kalau BUMDes terlalu kecil sih tapi biasanya. Nah, tapi dia tuh menyalurkan listrik dan jualan listrik ke desa.
Tapi nanti hubung ke jalur utamanya memang jalur PLN, tapi dari situ ke sini dia ngelola, bahkan nagihin ke rumah-rumah itu juga perusahaan tersebut gitu loh. Jadi dia melakukan investasi untuk jaringan. Gue nggak tahu apakah karena memang kena ke kebijakan itu jadi dibolehkan. Karena waktu itu gue juga kaget, oh boleh tuh, Pak, gue mau manggil Papa kan, oh boleh Pak gitu. Iya nih, cuman kita ada kendala karena penagihannya masih manual kayak gitu. Makanya waktu itu gue mau bikinin sistem untuk penagihannya biar misalnya meterannya lebih inilah atau Kita ada tuh kalau mau udah jadi. tapi ini udah tahun. Sekarang mertua gue udah nggak di situ lagi gitu, udah pindah ke BUMD di provinsi kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi kan gue menemukan fakta di lapangan. Oh ternyata ada orang yang boleh jualan, bukan orang sih, perusahaan. Walaupun itu BUMD juga gitu ya, perusahaan BUMD ya yang boleh melakukan kayak gitu. Karena memang kebutuhan di lapangan. Ya mungkin PLN terlalu kecil baginya proyek tersebut hanya untuk mengadakan jaringan di daerah kabupaten tersebut atau di area tersebut gitu. Akhirnya dihandle oleh itu. Walaupun mereka ya tadi karena memang perusahaan daerah akhirnya sering nombok juga karena memang banyak seorang masih manual. Jadi kayak zaman gua nggak tahu lo inget apa nggak, kalau zaman dulu tuh TVRI tuh bikin model subscription sebenarnya. Dia tuh ke rumah-rumah nagihin. Lo nggak tahu ya zamannya ya. Enggak, soalnya pertama gue di Aceh. Oh iya. Konflik. Oh iya. Iya kalau di Jakarta tuh ada dulu. Jadi kalau ini jadi ini. TVRI itu dulu melakukan penagihan ke rumah-rumah. Kalau yang TV-nya punya TV berapa. Jadi kayak iuran TV atau iuran apalah gitu. Jadi kalau makanya dulu tuh suka ada orang yang pura-pura nutup rumah atau TV-nya misalnya ada 2, yang satu diumpetin di kamar. Iya, jadi soalnya cuma 1 jadi nagih kayak gitu. Masih kayak gitu, jadi ada yang datang ke rumah nagihin kayak gitu, kayak PLN zaman dulu lah, ataupun kayak tadi konteksnya kalau gue ngomongin contoh TVRI masih manual banget, makanya kita mau coba bikin sistem meterannya atau sistem yang lebih billing yang lebih fairnya lah, bahkan harus bisa bayar di Alfamart lah atau yang kayak gitu-gitu biar waktu itu. Cuman gue nggak tahu update-nya kayak gimana ya sekarang. Cuman faktanya ternyata ada perusahaan daerah yang bisa boleh atau ya dibolehkan lah pastilah dilakukan kayak gitu. Dan memang sebelumnya gue mau klarifikasi dikit, takutnya orang dengar jadi pesimis atau skeptis ke PLN kan. Tapi faktanya PLN juga tiap tahunnya jaringannya nambah terus. Iya. Dan memang salah satu investasi paling besarnya mereka itu di perluasan jaringan gitu. Jangan sampai nanti gara-gara kita ngomong kayak gini kan orang malah apaan sih PLN gitu. Iya disclaimer. Iya karena ada juga bukan temen lah ya, mentor lah atau orang yang sering gue mintain saran juga atau beberapa kali ini lah rekanan lah ya. Dia tuh bisnis ini bikin meteran listrik, meteran prabayar itu ya. Dulu jauh sebelum itu dia bikin meteran yang biasa, meteran kayak gitu. Itu tiap tahun tuh paling nggak budget dia untuk produksi aja itu top tuh 200 miliar gitu loh. Hanya untuk ciptain kayak gitu, kantornya di Tangerang gitu loh. Jadi di daerah Banten situ lah ya. Tapi itu memang meteran listrik konvensional, maksudnya bukan spesifik buat yang di pedalaman atau gue nggak tahu karena dia itu cuma ada 7 perusahaan di Indonesia yang memang memproduksi itu gitu loh. Dan dia satu-satunya yang full lokal ya. Karena ya gue seingat gue dia pernah cerita pertama kali dia yang bikin, cuman kan nggak boleh monopoli, akhirnya dibuka ininya dan dia undang perusahaan-perusahaan kayak perusahaan Jepang apa segala macam untuk mengini barang-barang. Jadi dia 7 perusahaan itu sebenarnya gara-gara ya dia ngebuka aja gitu secara teknologi, karena memang hubungan dengan PLN-nya ya udah loh nggak boleh lah kayak gitu, nggak boleh sendiri, jadi harusnya dibuka kayak gitu. Dan akhirnya tiap tahun kebagian untuk ya tadi untuk itu hanya satu divisinya aja gitu, hanya satu divisinya misalnya bagi-baginya based on pulau. Jadi perusahaan ini gue ngerjain Sumatera bagian selatan atau Jawa bagian mana, dan itu terus-terusan tiap tahun. Artinya kan itu baru satu perusahaan. Kalau kita hitung ada 7 perusahaan ya bayangin aja kali 7 kurang lebih lah kayak gitu. Artinya kan memang entah itu satu perusahaan jaringan, entah itu mengganti yang lama dengan yang model baru, itu pun juga lumayan lah kayak gitu kan. Artinya memang ya ini kaitannya sama disclaimer tadi ya, PLN juga lumayan lah gitu. Tapi memang sisi lain kalau terutama daerah-daerah ya, biasalah pemerintah kita kan transfer informasi, transfer perubahan knowledge, perubahan regulasi itu agak lama ya. Jadi masih ada juga daerah-daerah yang memang walaupun secara peraturan bisa, susah banget buat bisa dapat izin.
untuk Iya, langsung iya, menjual listrik. Jadi banyak tuh perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi-inovasi. Jadi kayak misalnya ada salah satu startup yang gue tahu, bukan atau mungkin belum di Energy Nexus. Jadi dia itu dibikin PLTS buat irigasi pompa air petani di Jawa. Karena Jawa aja kalau pelosok-pelosok juga masih banyak yang belum. Gitu. Selama ini di Jawa Timur itu kalau misalnya ngisi pakai pompa diesel sehari butuh 3 liter. Namanya petani kan belinya pasti eceran, bisa lebih banyak kan. Untuk beli dieselnya aja 3 liter itu naik motor udah habis 1 liter. Jadi bayangin cost-nya gimana kan. Nah, akhirnya dibikin inside. Dia bikin jadi PLTS. Tapi kan nggak boleh ngejual listrik tuh. Atau mungkin boleh, tapi karena dia startup nggak ada duit buat ngurus regulasi yang layak. Jadi diakalin yang dijual bukan listriknya. Jasanya. Ada yang ngejual sewa PLTS-nya dan pompa dibundling. Ada yang ngejual air. Jadi dia bahasanya bayarnya itu tergantung berapa liter air yang dipakai. Gitu. Banyak lah inovasi-inovasinya. Ada yang kerja sama BUMDes, perangkat desa, dan lain-lain gitu. Atau mungkin ini ya, karena kita nggak ngerti, atau gue nggak ngerti aturannya sih. Jadinya, atau mungkin banyak orang tidak ngerti aturannya, jadinya ketika kita mau mulai di bisnis ini, seolah-olah ini bisnis yang sulit gitu loh. Siapa tahu ya inovasi-inovasi kecil kayak gitu bisa dilakukan. Ataupun ya tadi, jangan-jangan ternyata masalah urusan regulasi sebenarnya ya bisa diurus lah semuanya kayak gitu loh. Iya, kayak ini juga pendulum tuh yang gelombang laut tuh kan, jangankan di Indonesia kayaknya mereka termasuk yang awal-awal lah, baru beberapa. Di dunia juga masih hampir nggak ada gitu kan. Banyak sih dulu, seingat gue tuh dulu ada juga anak kelautan. Tapi nggak ada yang jalan bro. Udah sempet jalan ya, cuman maksud gue tidak... Si Mita itu loh ya, Mita kan gelombang laut juga kan. Ya maksud gue pada kenyataannya ujung-ujungnya bisnis kayak gitu pada zaman waktu itu ya, gue nggak tahu sekarang, gue nggak terlalu update lagi, kayak yang gue lakukan juga based on project jadinya, hanya untuk misalnya skala tertentu kita implementasi dan berjalannya seperti apa, itu jadi dua hal yang berbeda, bukan bisnis energi yang seperti gue bayangkan kayak misalnya ya udah lo menjaga sustainnya, menjaga agar ya tadi kalau bisnis model yang kayak PLN kayak gitu kan kita mesti jamin keberlangsungannya. Tapi kalau yang based on project kan ya habis kita install, jalan, kita transfer teknologinya atau transfer knowledge-nya, udah beres, selesai kayak gitu kan. Nah, gitu. Maksud gue gini, kalau Mita kan yang pertama dia juga secara network lumayan ya, jadi hubungan sama pemerintah bagus. Lu bayanginnya HIPMI dia. Anak-anak S1 baru lulus lah. Nah, si pendulum kan gini, dia itu tugas akhirnya mereka. Suami istri kan, satu tim. Nah. Oh, gue nggak tahu. Gue ketemu lakinya doang kalau nggak salah. Nah, jadi itu tugas akhirnya mereka, kemudian mau diseriusin dan diseriusin. Cuma juga kan namanya energi terkait regulasi juga lumayan rumit kan. Apalagi lu background engineering nggak ngerti hukum gitu kan. Nah, makanya pas di Energy Nexus kita bawa audiensi ke Kementerian ESDM juga. Dan memang ke ESDM juga welcome. Iya, jadi sebenarnya ini ya bisa jadi barrier-nya adalah barrier di informasinya ya. Iya. Karena banyak engineer yang create sesuatu tapi ternyata nggak tahu kebijakannya, atau sebenarnya atau gue juga, terutama gue sih, gue tidak memahami konteks permasalahan yang realnya gitu loh. Jadinya nggak, ya karena jauh ya kesannya kayak jauh sih, jadinya nggak tahu. Siapa tahu tadi ada celah ya, ternyata bisa dijual seperti itu modelnya, atau di produsen energinya, atau bisa bikin jaringannya kayak, atau monitoringnya. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa ada celah di situ ya. Nah terus dari startupnya Energy Nexus itu, seingat gue kayaknya cuma satu deh yang di Jakarta. Setidaknya di cohort 2 ya, cohort 3 ini cohort 3 ada lagi yang di Jakarta. Cuma 2 atau 3 dari belasan. Justru banyak di daerah? Banyaknya di daerah, walaupun masih di Pulau Jawa semua, karena tahun kemarin kan kita fokus Pulau Jawa. Nah, bayangin kalau misalnya mereka di daerah-daerah ini yang akses mau nanya-nanya regulasi ke ASDM-nya pasti lebih ribet kan daripada yang di pusat. Akses ke funding juga pasti lebih ribet ya. Di Jakarta lu bisa hitung ada berapa banyak akselerator, inkubator, VC dan lain-lain. Di Surabaya mungkin ada tapi nggak sebanyak itu. Nah, yang kayak gini nih yang lebih penting kita fasilitasi. Iya, tapi itu jadi ini sih, mungkin karena
permasalahan itu dihadapi oleh orang daerah gitu loh. Bisa jadi gitu loh. Jadi maksud gue kan kita memikirkan suatu inovasi dengan apa yang kita hadapi masalahnya kan. Nah, kita menghadapi masalah apa, gue cari gimana cara gue overcome si masalah itu kan. Mungkin orang-orang di Jakarta atau anak-anak muda Jakarta tidak nggak aware dengan masalah listrik. Gue fine-fine aja kok kayak gitu. Jadi atau jauh lah gitu. Sedangkan kalau orang daerah bisa jadi dia kuliahnya di Jawa, dia kampungnya dari luar Jawa gitu, jadi lebih jauh lagi gitu loh. Jadi atau kalau di kampung masih gua di nih, Jawa tapi masalahnya dekat dengan mereka. Dekat dengan mereka gitu. Jadinya makanya kayaknya harus dibikin inovasi terhadap ini gitu kan. Kan memang itu sebenarnya ada salah satu ini sih. Gue lupa ya ada bukunya apa gitu. Jadi sebenarnya memang inovasi itu hadir bukan dari pusat-pusat. Walaupun tadi gue bilang kayak ada hub di mana kayak Silicon Valley, ada Solar Valley atau ada London untuk fashion kayak gitu-gitulah. Hub-hub kayak gitu lah. Cuman sebenarnya inovasi tuh hadir bukan di situ, hadir tuh di daerah-daerahnya, di masing-masing. Jadi dari mana aja sebenarnya yang memang ketemu masalahnya, realnya di sana gitu. Dan menurut gue bagus sih jadinya apa yang ya coba Nexus lakukan ya. Karena seneng di sini. Karena lo mencoba men-trigger satu mungkin ya memang karena concern di energi, kedua adalah bahkan di non-energi pun, misalnya kalau kita ngomongin di startup digital lah, atau startup secara umum, startup teknologi gitu secara umum, hal-hal yang kayak gitu, hal-hal apa ya, akselerasi atau mencoba inkubasi atau melakukan pembinaan atau mendorong lah, itu masih centralized, kebanyakan masih di Jakarta, paling geser dikit ke Bandung lah, atau geser ke Jogja kayak gitu. Jadi masih berpusat di Pulau Jawa, sedangkan kayak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Indonesia Timur itu kan masih belum tergarap. Siapa tahu mereka punya ide bisnis yang beda kan gitu. Pas gua ke Pekanbaru tuh kerjasama sama Dilo. Dilo Pekanbaru. Nah, ngobrol-ngobrol kan ternyata ada startup mereka yang udah go internasional dari Pekanbaru. Gitu. Di bidang energi atau Nggak, bidang bukan? digital Gitu. Cuma memang ya sebenarnya bener kayak lu bilang daerah-daerah itu bukannya mereka kurang jago atau gimana, cuman aksesnya itu lebih terbatas. Jadi itu mungkin yang agak sedikit memperlambat inovasi di sana. Kalau kita bisa fasilitasi, bisa jadi justru lebih banyak berkembang di sana. Iya, bahkan yang kemarin di Shell itu ada juga permasalahan yang unik banget sih di Shell yang kemarin ya, yang SBM itu. Dia mau mencoba membuat jalur baru untuk penjualan minyak jelantah, minyak apa sih namanya tuh? Minyak bekas sisa itu ya, minyak jelantah ya? Iya, minyak jelantah. Karena dia bilang minyak jelantah ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa ya, gue lupa ya, untuk apalah kayak gitu ya, dipakai untuk apa, sedangkan selama ini pengepulannya tuh masih terpusat, nanti baru dibeli sama apa, kayak gitu. Dia pengen mencoba mengkat itu biar lebih demokratisasi lah, sebenarnya biar lebih demokrat, jadi masyarakat biasa misalnya rumah makan yang ada minyak sisanya, dibeli, dia bisa jual secara langsung kayak gitu. Walaupun inovasinya di bidang di bidang distribusinya ya. Cuman menurut gue nggak tahu ada masalah misalnya minyak jelantah gitu loh. Gue nggak tahu. Tapi gue bilang, lu keren banget. Tapi bener nggak ini masalah? Bener, dia bilang kayak gitu. Bahkan dijual, dia ngasih lihat gue forum-forum Facebook gitu kan. Ini ada Kang forum Facebook khusus untuk penjual minyak jelantah. Bahkan ada loh, gue nggak tahu loh. Jadi isinya tukang-tukang gorengan semua tuh. Jual sisa minyak. Bukan, dia forum untuk nerimanya, ngepulnya gitu loh. Jadi kayak lo kalau ada ngambil sana ntar jual ke gue. Tapi kayak mafia gitu sih. Gue nggak ngerti ya. Jadi kayak mafia gitu kalau menurut dia ya. Karena tertutup gitu loh. Sistemnya tertutup ketika dia mau mencoba membeli atau mencoba masuk, orang-orang pada resisten kayak gitu loh. Jadi tapi memang itu di Indonesia mafia atau kartel atau apapun itu sebenarnya di bidang apapun banyak, termasuk di sampah kan. Kita bingung ya, kenapa sih kok kota-kota besar yang katanya inovatif sekelas Bandung, Jakarta gitu-gitu, kok sampah masih menjadi momok yang besar gitu. Padahal ada anak-anak muda yang punya ide buat nyelesain masalah sampah. Ternyata ya kebenturnya di mafia gitu. Karena sesampah-sampahnya sampah masih ada nilai ekonominya gitu. Jadi ada bisa orang, jadi energi, bisa jadi apa gitu ya maksudnya dalam konteks itu. Enggak, kalau kita bicara yang pertama ada iuran sampah. Yang kedua, sampah itu sendiri bisa dipilah-pilah, kan plastik juga nilai jualnya tinggi dan lain-lain. Ketika lu coba ngedisrupt ini, ada periuk-periuk nasi yang keganggu pasti. Ada tuh yang termasuk di Bali juga ada, gue lupa namanya. Jadi dia buat ngemotong jalur itu, dia bikin semacam Gojek buat sampah. Kayaknya gue tahu sih, gue pernah ketemu juga tuh.
Yang pakai kayak kalau di Bandung kan udah ada motor yang bawa itu, dia bikin kayak gitu kan. Ya. Iya. Iya, gue tahu. Jadi dia langsung motong ke konsumen, dan tipikal orang Bali itu memang lebih sadar lingkungan daripada tipikal Iya, betul. Indonesia lain. Bahkan kalau nggak salah dari tahun lalu tuh udah plastik udah nggak boleh, dan Udah nggak bener-bener boleh, kalau di kita kan masih semi-semi ya. Kalau di Bandung ya masih semi-semi kan. Nggak boleh, tapi kalau mau bayar atau apa. Kalau di sana sama sekali enggak kan. Gitu. Itu terus dia terganggu itu si kartel atau si mafianya itu. Kalau yang itu gue nggak nanya. Yang gue tahu yang di Bandung di Antapani nih. Dia ada bikin dari sampah, dari organik atau yang plastik ya, gue lupa. Kayaknya organik. Dibikin jadi palet-palet. Bukan palet. Apa ya istilahnya, yang biomasa padat gitu, yang buat dibakar. Iya ya, palet ini kan. Iya, gue lupa. Kalau palet mikirnya palet kayu gitu. Bukan, iya palet. Iya, dibikinnya bentuknya palet. Iya, palet biomas ya, pelet ya. Pelet. Nah, pelet biomas yang habis itu dipakai buat kerjasama sama apa tuh yang lembaga penelitian yang di Cisitu itu? LIPI. Nah, habis itu hasilnya itu dipakai buat industri tahu, tempe dan lain-lain karena kan kalorinya tinggi. Awal-awal masuk ke sana juga katanya Slack sama yang biasa ngurusin sampah di sana. Kira nego ya udah, dia cuma ngambil dari sampah yang nggak diambil sama mereka gitu. Iya sih, ada permain ya. Iya. Termasuk mungkin di energi kayak gitu. Iya, itu kasus ya tadi balik lagi contohnya adalah kayak gitu, artinya gue nggak aware terhadap masalah itu kan. Dan dia aware nih, gue lupa dia anak mana ya, di Jawa gitu lah ya. Bikin ya ada nih masalah minyak jelantah. Gue nggak tahu bahkan ada masalah kayak gitu kan. Terus banyak lah yang lucu-lucu. Jadi memang inovasinya lahir dari orang-orang atau dari lingkungan yang memiliki masalah tersebut. Sedangkan mungkin masalah energi tidak ada di perkotaan. Makanya mungkin startup yang lahir di kota terkait energi kaitannya sama manajemen energi, manajemen building, yang lebih bagaimana efisiensi kan. Bukan kaitannya sama produksi ataupun distribusi gitu. Tapi kayak lu rumah biar lebih efisien nih kayak gimana, atau sekarang banyak juga kan dosen-dosen ITB juga banyak yang bikin semacam kayak converter gitulah untuk agar listriknya lebih murah kayak gitu-gitulah. Itu kan lebih stabil, lebih murah. Jadi itu hanya permukaan lah masalah yang ada di kota, masalah energi yang seperti itu. Walaupun itu pun besar, kayak kalau kita skala rumah oke lah, nggak terlalu begitu bermasalah. Cuman kalau kayak gedung atau mall pasti kan sangat butuh tuh inovasi kayak gitu kan. Nah makanya ketika kita ngadain connect seminar ke daerah-daerah, kota-kota tuh, gue paling seneng pas ke luar Pulau Jawa. Karena yang pertama gue jadi dengar masalah-masalah yang sebenarnya nggak gue dengar di sana. Yang lo nggak tahu lah ya. Cuma memang di sisi lain di Jawa dan luar Pulau Jawa itu masalah yang paling utama dan berulang itu pasti ketika kita bicara energi, mostly yang datang adalah engineering, engineers. Dan ketika engineers pola pikirnya cuma teknologi apa yang bisa dibikin, bukan gimana ngejual ke masyarakat. Itu yang harus diluruskan. Sama juga ketika semua orang pertama kali dengar energi, yang terpikir adalah pembangkit listrik. Ya kayak gue tadi lah ya. Padahal pembangkit nggak mesti listrik kan, bisa misalnya untuk ke panas, untuk ke masak. Maksudnya konteks bahasanya ya. Selain itu juga nggak harus diproduksi energi, bisa didistribusi energi, di efisiensi konsumsi energi, manajemen dan lain-lain. Iya, menarik sih ya. Jadi Nexus memang concern di situ. Kalau yang kaitannya sama clean energy ada nggak? Misalnya kaitannya sama detect polusi yang ditimbulkan oleh pabrik apa kayak gitu. Kalau beririsan dengan masih ada irisannya sama sektor energi ada. Tapi kalau misalnya specifically cuman terkait polusi misalnya solusi lu filtering tanpa melibatkan unsur energi sama sekali, itu enggak. Enggak ya. Jadi memang core-nya tetap di energi, nanti baru ada kaitannya di situ. Misalnya kalau kayak di Uganda tuh yang banyak adalah mereka bikin kompor yang bersih. Jadi walaupun beberapa daerah kan walaupun tetap pakai kayu bakar, tapi polusinya itu nggak ada atau minim. Jadi kan efeknya ke kesehatan jadi bagus. Karena kalau nggak ada polusi kan pembakaran lebih bersih. Pembakaran bersih kan berarti lebih efisien. Gitu. Iya sih. Maksud gue kayaknya banyak yang taken for granted sih. Kayak misalnya
apa namanya, kompor gas deh. Iya. Gue nggak pernah mencoba mencari inovasi tuh di kompor gas. Siapa tahu ada yang bikin pembakarannya lebih optimum atau biar gasnya sedikit tapi dia apinya bagus. Tapi kan ya, kayaknya ya. Justru ada Inovasi. gue pernah lihat tuh ada perusahaan Indonesia di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Dia bikin kompor bersih buat Kompor listrik. Enggak, Bukan. kompor bersih buat kayu. Tapi justru diekspornya itu ke Eropa, ke Afrika. Di Indonesia nggak ada yang pakai. Oh, gitu ya. Ada ya. Iya, maksud gue berarti mungkin ini ya. Satu, Nexus tadi menjaring yang kayak gitu-gitu gitu ya, menjaring dan mencoba membina dan juga mungkin mendanai ya. Di sisi lain juga mungkin menurut gue kampanye yang lo lakukan bagus sekaligus mengedukasi sih. Iya. Kalau orang yang datang adalah apa ya, yang datang memang engineer, ya pasti memang arahnya ke solusi teknologi. Tapi kalau misalnya kayak kita ngobrol kayak gini aja, gue jadi udah kebayang apa yang mesti gue lakukan kalau gue mau bisnis energi nih jadinya. Maksudnya jadi gue jadi kalau orang yang mungkin ada sedikit knowledge tentang bisnisnya, ngelihat ini nih jadi potensi pasar sih, bukan kayak engineer ngelihat ini sebagai potensi teknologi gitu kan. Jadi kayaknya lo mesti bikin forum bisnis juga sih selain forum teknologi, forum engineer-nya. Sebenarnya memang ketika kita bikin seminar itu temanya itu pasti ada bisnisnya, ada startupnya, nggak cuma judul energi doang. Iya. Kita nggak pernah ngebahas energi dalam konteks misalnya regulasi atau outlook. Oke, mungkin ada 1-2 pembicara dari SDM, tapi itu untuk biar Cover orang-orang aja dapat ya. informasi kan. Tetap ujungnya ke bisnis. Iya. Dan kita tekankan berkali-kali bahwa solusinya bisnis. Dan coba di sini ketika di acara kenalan terutama sama orang yang bukan dari engineering gitu. Iya, kan gue sempat sekali datang acara Nexus yang di Bandung ya, yang di Afif, yang ada Afif, apa sih dia namanya, Envision ya, perusahaannya dia datang. Terus yang datang bener-bener engineer sih mayoritas ya. Jadi waktu itu gue, kalau nggak salah gue nanya tentang apakah kapan waktu yang tepat untuk mulai bisnis energi, karena satu solar panel oke segitu, tapi di Indonesia ternyata ini gue ya data yang make solar atap panel surya di skala rumahan itu nggak nyampe 1.000 orang loh, nggak nyampe 1.000 rumah tangga, cuman 700 atau 800 2018 atau 2019 gitu ya. Jadi maksud gue itu kecil, artinya gue kalau gue misalnya gue expert lalu gue jago dalam memproduksi panel surya gitu ya, misalnya kalau kita ambil salah satu lini bisnisnya ya, atau supply chain-nya gue sebagai produksi panel suryanya gitu loh. Ya, siapa yang mau beli? Se-Indonesia selama ini aja baru 700 gitu kan. Salah banyak sebenarnya. Karena di Indonesia itu konsumen terbesar PLTS, solar panel surya, bukan dari rumah tangga. Iya. Bisnis. Dari bisnis. Iya. Cuman maksud gue, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena based on pengalaman kita masuk ke bisnis itu susah, tapi sangat lebih mudah masuk ke skala rumah kan, skala rumah tangga gitu loh. Dan walaupun kita ngelihat kita akumulasi nih, B2B itu gede secara value gitu. Tapi jauh lebih gede B2C di mana-mana gitu loh. Kalau kita hitung skalanya gitu loh. Jadi makanya misalnya kalau gue di bisnis IT juga kan, di bisnis IT, oke, gue sekarang charging ke bisnis, cuman sebenarnya arah gue nantinya ke konsumen karena gue punya 200 bisnis yang support gue, tapi 200 bisnis ini punya 20.000 konsumen, yang mana kalau gue casnya lebih murah gue casnya, tetap aja lebih gede ini gitu loh. jadi dimanapun pasti kayak gitu, walaupun memang bisa jadi pembenaran juga. Oke, yang kalau kita B2B entry barrier-nya lebih tinggi, jadinya orang lebih sulit kompetisi di situ, tapi ya inilah plus minus lah. Jadi bisa didebat di situ. Tapi menarik. Maksud gue, gue nanya kayak gitu, tidak terlalu banyak, ataupun ya cuman yang red zone mungkin se-Afif doang lah kayak gitu. Jadi maksud gue, teman-teman yang lain juga tidak terlalu aware karena kebanyakan yang datang, bahkan ada dosen gue juga yang datang ke situ kan, ada gue lupa siapa, Pak Aman datang, Pak Aman Mustafan. Yang mana tuh ya? Pak Aman di lab apa ya, gue lupa ya. Pak Aman, masa nggak kenal Pak Aman sih? Udah Prof Aman. Yang kecil-kecil, badannya kecil gitu. Mungkin zaman gue udah nggak ngajar lagi kali. Nggak tahu. Lu 2000 berapa sih? 10. Gue juga nggak diajar dia, cuman kita tahu lah dia megang lab apa atau dia di profesor apalah kayak gitu. Kayaknya gue juga nggak ada sempat diajar sama dia kayak gitu. Iya gitu sih. Apalagi ya? Nexus apalagi nih program terdekat atau yang lagi lo lakukan? Nah, jadi sebenarnya kan inti kegiatan Nexus itu 2.
Kita New Energy Nexus ya. New Energy Nexus. Nah, itu 2. Yang pertama kita incubation sama acceleration, bina bisnis. Yang kedua kita scouting. Oke. Scouting ini yang banyak, ada yang bikin seminar. Kalau seminar itu kan cuma ngebahas energy entrepreneurship secara umum. Ada juga kita bikin bootcamp nama Richard Series. Nah, ini fokusnya gimana how to validate your idea. Jadi orang-orang yang datang dengan berbagai ide dan teknologi yang advance ini kita ajarin. Oke, lu punya ide. Ide lu bisa bakal laku nggak di masyarakat? Nah, itu coba sama-sama kita pelajari, kita bedah. Mulai dari ya, lu pasti tahu lah customer research, market research, lean startup, dan lain-lain. Nah, itu bahkan engineer yang biasanya berhadapan dengan kalkulus dan lain-lain, belajar itu 2 hari cukup exhausting ternyata. Iya sih, pasti sih. Dan iya sih, kan gue kan ini mungkin udah ada 2 kali atau tahun kedua yang di Shell itu kan. Iya sih, sangat tidak ngerti ya mereka. Maksud gue, oke, gue juga dulu engineer gitu. Tapi ketika gue mau bikin bisnis, kita harus ngoprek kan, ngitung kan, harus ngitung. Karena sebenarnya kalau based on engineer, harusnya kan sesuatu yang nggak bisa lo hitung, nggak bisa lo kontrol kan. Something you can measure, you can control gitu loh. Jadi kan itu kan parameter yang ya parameter uang atau parameter bisnis itu juga harus sesuatu yang dihitung. Tapi bahkan pertanyaan-pertanyaan dasar kayak waktu itu gue sempet tanya ke mereka, lu coba udah ngitung kalkulasi? Oh, kita belum bikin. Terus lu kesini mau ngapain sebenarnya? Maksud gue kadang-kadang kesel juga loh sampai kayak gitu loh. Mungkin lebih heavy dibanding anak informatika sih. Iya. Karena mungkin kalau anak informatika kaitannya menghitung, dia paling bisa ngitung resource apa yang dia keluarkan secara diri kan. Misalnya dia waktu ngodingnya apa segala macam. Sedangkan kalau di bisnis energi kan mungkin ada resource lain, lu bikin prototype. Sama ini sih, lu sama gue walaupun kita di engineering dari mahasiswa kita udah tertarik sama dunia wirausaha. Belum startup kan waktu itu kan, masih wirausaha istilahnya. Jadi sedikit banyak kita tahu do and don'ts-nya. Sementara kan kalau engineering itu terutama di kuliah kan lo ada soal, oke lah soalnya open-ended question, tapi kan yang diketahuinya udah ada semua di situ, asumsinya juga lo udah tahu. Sementara ini kan kita harus bikin asumsi sendiri, kita harus validasi asumsi. Iya. Itu yang masih susah. Iya, betul. Menurut lo penting nggak sih pengajaran entrepreneurship di engineer? Justru kalau menurut gue itu bukan cuma penting, tapi krusial. Dan nggak cuma entrepreneurship. Justru yang menarik gue baru tahu pas gue udah lulus ya, di Amerika, ternyata di tahun pertama, lu diwajibkan ngambil mata kuliah dari fakultas yang berbeda. Dan berbeda itu bukan yang serumpun kayak teknik sama teknik, tapi misalnya anak teknik ambilnya dari liberal arts, dan lain-lain. Tujuannya kenapa? Tujuannya itu untuk menimbulkan respect terhadap semua ilmu, dan mengakui semua ilmu itu penting, dan menumbuhkan rasa rendah hati agar nggak arogan terhadap jurusan dan ilmu sendiri. Nah itu yang gue lihat miss banget di Indonesia. Gue juga sebagai engineer ngerasa apaan sih itu bisnis cuma ngitung-ngitung gitu doang, juga belajar sendiri juga bisa gitu. Ternyata pas udah belajar ya dalam juga ilmunya. Itu menarik sih. Kalau bagi gue sebenarnya justru gue sangat seneng sih belajar di tempat lain ya. Karena kalau gue mungkin bukan kaitannya sama arogan atau sama terhadap jurusan atau terhadap ilmu yang dimiliki sendiri atau di ilmu yang diajarkan di ini sendiri, tapi lebih kayak ngebuka mindset aja sih. Bener. Jadi ketika gue ngambil, gue banyak banget dulu pas kuliah ngambil kuliah SKS gue lulus 150-an lah. Jadi gue masukin semua karena sayang, gue bilang gue buat record gue gitu kan. Kayak jurnalistik tuh gue ngambil, terus kewirausahaan ada lah di TI, terus banyak politik dan apa gue ambil tuh politik. Jadi memang gue suka ngambil yang kayak gitu. Kuliah SR ada yang gue ambil karena bagi gue bahkan di kelas utama aja ya, di kelas FT aja ya, di kelas jurusan aja, ketika dijelasin tuh gue membayangkan hal-hal yang lain biasanya. Enggak kalau gue ya. Jadi misalnya kuliah material Pak Suyatban gitu, dia jelasin dengan apa pressure test lah atau apa segala macam. Gue mengambil hikmahnya di bidang yang lain gitu. Wah, gue suka thought eksperimen sendiri ketika dia jelasin tuh. Wah, jadi kayak gini nih. Tapi keteknikannya akhirnya gue lupa. Gue juga gitu. Jadi justru yang paling sering gue pakai dalam self development gue itu feedback loop itu. Kan intinya input, proses, output kan. Lo ngasih feedback, lo perbaiki prosesnya kayak gitu. Dan ya gue juga tahu yang salah nggak selalu input, bisa aja prosesnya gue yang salah gitu kan.
Itu ternyata bahkan sesimpel itu banyak orang yang miss. Iya. Misalnya banyak orang selalu Diagram mengatakan kontrol ya, keadaan diagram gitu kontrol ya. Iya sih. Iya, iya. Oke, itu berarti yang dilakukan utamanya kayak gitu ya oleh Nexus ya. Scouting ini keliling-keliling ataupun apply dibuka terus gitu submission ya. Nah, jadi justru maksud gua scouting itu adalah kita bikin orang tahu bahwa ada yang namanya New Energy Nexus yang siap mendukung kalian kalau mau bisnis bidang energi sehingga orang tertarik apply. Jadi bukan kayak tipikal kayak akselerator pure kan biasanya ini kayaknya startup ini menarik nih coba gue deketin enggak ya. Jadi lo tetap nggak belum sampai frontal itulah ya ibaratnya. Itu ada juga. Itu ada juga. Cuman jadi pool sektor energi ini orang-orangnya udah kecil. Jadi kita harus berusaha memperbesar pool ini dengan cara ya edukasi. Iya betul. Oh iya, gue belum. Berapa sih misalnya kalau lo dalam setahun ini yang suka apply total gitu? Gue berapa puluh ya? Kalau skalanya masih puluhan ya? Kalau tahun kemarin kan gue baru masuk September kan ya? Oh lo baru masuk September 2019. Oke. Ya. Sejak September aja sampai akhir tahun sekitar 30. Jadi ya taruhlah misalnya 3 kali lipatnya ya. Iya, bisa lebih sih karena kan kita naiknya eksponensial kalau dari atau bisa berarti ya dalam setahun ke belakang berarti bisa lebih rendah lagi ya. Setahun ke belakang kemarin dari 3 bulan itu cuma 30. Mungkin ya 9 bulan sisanya mungkin 30 juga gitu kan maksudnya. Iya, berarti sekarang bisa lebih naik lagi gitu ya. Dan memang kayak tapi itu termasuk kecil karena misalnya kayak gue compare dengan program apa ya yang gue pernah ikut ya, Backcraft deh misalnya, gue mentor di Backup ya namanya. Level Bandung aja kita opening tuh yang daftar 200 yang iya skala Bandung 200 skala Bandung yang kita terima cuman berapa gitu. Itu dalam pembelajaran 3 bulan ya. Jadi artinya kan masih kecil gitu loh. Artinya padahal sebenarnya kalau asumsi yang tadi benar, berarti kan kita memang permasalahan energi itu banyak. Mungkin campaign-nya mungkin atau banyak orang juga yang melakukan bisnis bidang energi atau tertarik di bidang energi belum tahu nih ada Nexus ini belum di-pull banget lah. Dan belum terbiasa dengan model startup. Kan? Mungkin harus dicek kayak itu ya. Dan menurut gua nggak semuanya harus dipakai dengan model startup sih. Yang penting itu gimmick aja kan sebenarnya. Startup energi gitu. Kan, biasanya orang kalau mikir bisnis energi kebayang apa Pertamina, PLN yang gede-gede. Iya. Gue terminologinya maksudnya lebih ke startup tadi bisnis model sih. Tapi ya sebenarnya kan bisnis energi kan yang mau dikejar oleh Nexus kan. Dan memang incaran kita sedikit berbeda. Tadi kan kita sempat sebelum podcast bahas istilah hewan-hewan di startup gitu. Oke, ya. Yang paling terkenal itu kan unicorn nih. Unicorn itu kan ya hewan mitologi lah, ilusif antara ada dan tiada gitu. Ya di Indonesia walaupun katanya ada beberapa tapi juga ternyata berapa tahun perjalanan belum ada yang benar-benar profit kan. Nah, jadi emang susah banget ngejar unicorn apalagi lu mainnya di energi. Nah, jadi yang kita kejar itu istilahnya zebra. Zebra itu apa? Zebra mirip sama kuda, berarti mirip sama unicorn, gak jauh beda. Tapi itu hewan real yang benar-benar ada dan benar-benar lu bisa lihat, bisa ketemu, bisa sentuh. Yang berarti benar-benar bisa for profit juga. Cuma zebra itu juga belang-belang, hitam putih. Jadi dia nggak cuma ngejar profit, tapi juga ada cause yang didukung. Makanya kita tadi bilangnya ada impact, social impact, lingkungan, social, environmental, ekonomi. Ya. Menarik. Iya sih. Cuman maksud gue yang mesti dilurusin juga kadang-kadang gara-gara hype startup ini tinggi, orang nyangka semua jadi startup. Iya, style bisnis. Padahal menurut gue startup itu style bisnis aja atau model bisnis aja sebenarnya. Model bisnis startup seperti ini. Tidak semua bisnis bisa dijalankan dengan model ini. Bisnis as usual juga bagus banget sih sebenarnya. Maksud gue nggak semuanya mengikuti pattern ini. Dan mungkin di energi gue nggak tahu sih seberapa banyak ya. Cuman tetap banyak yang di bisnis as usual aja, melakukan bisnis nyari untung, melakukan bisnis as usual aja, bukan ngomongin traction atau bukan tergantung model bisnis mereka masing-masing sih. Tapi gitu. bahkan startup sendiri jadi lebih makin lama makin rancu istilahnya. Selama ini kan kita kenal startup itu buat yang ngejar traksi dulu, baru profit kan. Tapi sekarang bahkan udah ada istilah kecoa, cockroach buat startup yang dari day zero udah mulai ngejar profit. Jadi apa bedanya sama bisnis biasa? Ya memang makanya gue bilang bisnis as usual. Sebenarnya sih
makanya tadi gue bilang kalau terminologinya pada saat ini lebih banyak itu jadi gimmick sih sebenarnya. Ya udah kita stick to the population thought aja. Ya udah orang-orang pada ngomongin itu startup aja lah kayak gitu. Kita ya mungkin pahamnya lebih jauh, nggak perlu menegasikan itu, ditunggangi aja lah kayak gitu. Tapi konteksnya sih kalau ngomongin startup yang beda apa dengan bisnis as usual, gue nggak melihat itu sebagai perbedaan fondasinya, tapi sebenarnya atau mau day zero udah profit, tapi dia bisa jadi startup bisa juga asal dia punya mindset scaling sebenarnya. Kan poin utamanya di startup adalah scalingnya, growingnya tuh bisa multiplikasi. Kalau misalnya yang baru-baru ini aja kalau kayak bisnis abnormal deh atau kopi kenangan deh gitu kan, dia punya growth mindset ya atau scaling mindset tadi gitu loh. Jadi walau dia bisnisnya bisnis kuliner gitu loh, bisnis kuliner atau bisnis as usual, tapi dalam waktu singkat dia bisa menungganginya atau bisa memanfaatkan keadaan untuk membuat branch yang banyak, membuat menurut gue itu udah entrepreneurship atau udah startup mindset ya atau growth mindset lah, atau kayak Starbucks deh. Starbucks kan bisnis yang kayak gitu, tapi dia kalau kita lihat secara strukturnya aja bahkan dia listingnya di Nasdaq. Nasdaq tuh adalah perusahaan-perusahaan teknologi kan, yang mana aneh perusahaan coffee shop gitu loh, perusahaan kopi listing di bursa perusahaan teknologi karena memang ya mindset itu. Jadi menurut gue stick to di situ aja. Cuman kalau orang berpandangan udah berubah ya aminin aja sih daripada kita konfrontasi, sebenarnya capek juga. Oke sih kayak gitu ya. Apalagi Nexus yang dalam waktu dekat apa? Sebenarnya kita awalnya ada namanya Respark, Renewable Energy Festival. Oh, cuman ada COVID ini. Awalnya April kan, gara-gara COVID kita tunda, kita planning if possible kalau COVID udah beres di Oktober. Kalau enggak ya mungkin tahun depan. Nah, itu konsepnya festival gitu. Festival, jadi memang buat orang umum semua kalangan. Hanya displaynya hanya startup-startupnya Nexus kah atau? Displaynya ada startup energi, tidak hanya Nexus. Ada yang kita buka buat umum juga. Ada yang dari komunitas organisasi-organisasi lain terkait energi, misalnya ya ESDM, UNDP dan lain-lain juga kita undang. Cuma memang tujuannya itu biar membumikan energi gitu. Jadi bukan punya orang-orang engineer aja, bukan yang high-tech aja gitu. Terus yang sekarang ini ada di Southeast Asia, termasuk Indonesia, ada ADB Energy Efficiency Challenge. Jadi itu ADB itu apa? Asian Development Bank. Dari Asian Development Bank. Asian Development Bank bekerja sama dengan Nexus bikin challenge untuk di bidang energi efisiensi. Ya judulnya memang startup, tapi ya perusahaan biasa juga boleh apply. Iya kan gimmick aja kan sebenarnya. Terus ada juga kita sama GIZ kerjasama di bidang energi access to energy kan. Jadi tidak cuma yang sifatnya kita nyari-nyari startup dan bikin pembangkit segala macam, tapi juga kita ada mengedukasi masyarakat lokal agar bisa ngurus pembangkit listrik, misalnya PLTS yang paling simpel kan ya, yang ada di sana sendiri, jadi mereka bisa mandiri gitu. Itu ada juga gitu. Terus apa lagi ya yang lagi seru, kalau di luar banyak lagi sih programnya macam-macam kayak sama ini negara. Kalau yang sempat dibicarakan di Indonesia tapi karena COVID belum ini, kita pengen melakukan semacam pertukaran pebisnis. Jadi pebisnis Indonesia dibawa ke Cina, misalnya pebisnis Cina dibawa ke Indonesia terkait bidang energi. Pulang-pulang kena COVID semuanya. Belum, itu bahkan belum diiyakan, masih gimana kalau baru ide. Karena tahun lalu itu kita Cina juga ada. Nexus ada Cina juga. Nexus ada di Cina ya. Kita bawa pebisnis. Bagus sih. Gue kan tahun lalu tuh sempat ngikut ada apa ya? Gue ngikut ada namanya Pitch Palace Competition gitu. Cuman gue sebagai alumni gue diundang ke Cina karena gue ngikut yang tahun sebelumnya lagi gitu. Gue diundang ke Cina dan gue ngeliat anak-anak Cina pitch keren-keren sih, keren-keren banget. Dia kalau waktu itu gue pitchnya di Singapura lebih banyak digital, di sana tuh heavy banget sih secara teknologi. Dan tadi kayak gue bilang, yang presentasi tuh bahkan bukan kayak mahasiswa baru lulus ataupun anak muda di bawah 30 tahun, tapi kayak profesor. Bahkan ketika mereka presentasi, salah satu competitive advantage yang selalu mereka gaungkan, yang sering gue dengar ya, karena kan gue dengar via translator kan, adalah
kita udah memiliki 4 paten, kita udah memiliki 3 paten. Jadi dan itu terulang-ulang, anjir ini mah heavy banget sih. Gue sebagai alumni, maksudnya gue ngapain di sini? Gue belajar ya sama mereka, bukan sebagai ngasih advice ya. Karena kan gue pas kuliah juga banyak bahas tentang energy policy, knowledge segala macam. Iya. Iya, lo kuliah di Australia, Anu. ANU. Anu kan? Nah, ternyata justru inovasi teknologi secara umum, energi secara khusus, gila-gilaan tuh di Cina. Iya, betul sih. Kita kalau bicara mobil listrik, lu yang kebayang apa? Tesla atau apa gitu. Tesla doang paling kan kebanyakan. Ya banyak orang. sih. Padahal Tesla itu nggak ada apa-apa ya dibandingin startup mobil listrik di Cina. Di Cina itu bisnisnya udah sikut-sikutan, udah berdarah-darah. Sampai Aduh, Red Ocean lah ibaratnya ya. Plug-in charger aja ada 30 macam kepala untuk mobil ini. Sebelum diregulasi kan gue belajar regulasi kan. Dan memang mereka kalau di Tesla itu mobil baru bikin pick up, ada beberapa sama startup lainnya mulai ke heavy vehicle. Di Cina itu dari dulu ada kayak gitu. Memang di sana itu kalau bicara teknologi inovasi udah berdarah-darah mereka persaingannya. Cuma kita nggak tahu karena language barrier aja. Iya, language barrier sih terutama. Iya, gila sih. Bahkan kan motor listrik udah jadi hal yang wajar. Gue ya tahun lalu juga itu yang ke Cina. Gue kan lagi bikin motor listrik kan. Buat kalau jadi startup juga mudah-mudahan. Nah, komponennya memang masih banyak dari Cina. Kita jadi agregator, jadi assembly aja lah ya. Iya, maksudnya udah beroperasi normal di mana-mana. Sedangkan di Indonesia kemarin pas gue coba, bukan gue coba ya. Kemarin lagi mau nyoba nyari kan motor listrik, ternyata ada yang ngasih pinjem hitungannya. Tapi dari Honda, gue lupa Honda apa Suzuki gitu ya. Dia mereka produksi juga, cuman sistemnya sistem pinjem. Jadi kita bayar sebulan 1 juta atau berapa, dan baru ada di Bandung ya, spesifik Bandung, baru ada 9 titik. Sistemnya bukan charging, ganti baterai. Ganti baterai dia punya kerjasama dengan beberapa Indomaret kalau nggak salah. Jadi baru ada 7 atau 9 Indomaret gitu. Jadi gue kalau misalnya mau kira-kira udah 5 hari mau ganti baterai, parkir ke Indomaret itu tuker baterai gratis. Jadi kita bayar 1 juta itu udah termasuk include baterai itu. 1 juta atau berapa lah, gue lupa lah bayaran berapa. Itu menurut gue menarik juga nih, tapi kayaknya si Honda atau Suzuki, gue lupa sih Honda atau Suzuki, baru testing market aja, banyak penggunanya nggak sih? Karena agak sedikit beda bro, jadi cara harus beberapa kali dulu make biar agak ngeh dengan cara motor itu berjalan. Bukan kayak Matic ya? Kayak Matic, cuman feel-nya beda, jadi tarikannya beda, terus juga ada beberapa, gue sulit sih menggambarkan karena gue bukan orang otomotif juga, cuman beda lah. Gue pernah naik mobil listrik sih, pernah bawa mobil listrik. Mief itu apa ya? Mief nggak tahu. Suzuki apa Mitsubishi gitu. Pas di Australia kan. Beda. Temen gue. Feel-nya beda. Enggak, pas gue nyoba itu udah 5 menit lu bakal lupa kalau itu mobil listrik gitu. Enggak, kalau motor pas awal agak beda sih. Satu mungkin ada beberapa kontrol yang beda. Iya, tarikannya, terus juga ada beberapa kontrol yang beda. Terus juga pas jalan beda lah. Bingung sih, gue nggak ngerti karena nggak ngerti otomotif ya. Jadi pokoknya beda lah. Lo mesti coba sih kalau ini. Tapi kalau lo mau motor listrik, mending lo bikin aja sendiri daripada ini. Enggak, ya males juga. Maksudnya ini repot lah. Itu kan juga apa ya? Minjem kan sistemnya, minjem 1 juta sebulan, tapi kontraknya mesti setahun gitu kalau nggak salah ya. Lupa lah gue. Karena penasaran aja ya? Penasaran aja gimana sih, gitu. Cuman gue kendalanya adalah karena gue nggak terlalu mudah untuk menghafalin misalnya charging point-nya di mana atau ganti baterai di mana itu kan, cuman dan baru sedikit, baru 7 atau baru berapa gitu. Terus gue juga jarang kan pergi-pergi juga gitu, jarang naik motor lagi gitu kan. COVID ya? Ini kayaknya tahun lalu deh, tahun 2019, cuman ya kurang lebih gitu lah. Cuman gue belum ini lagi. Oke bro, thank you ya. Ini kita udah cukup panjang nih ngobrolnya. Gue promosi dikit lah. Boleh. Sok. Yuk, jadi New Energy Nexus itu yang Indonesia paling aktif di sosial media. Kita ada Instagramnya, New Energy Nexus. Nanti gue tag di bawahnya. Info-info terbaru kegiatan kita ada di sana. Kita info webinar, podcast, dan lain-lain juga ada di sana. Mau daftar juga linknya ada di sana, inkubasi. Terus kita juga udah ada podcast baru tayang kemarin. Baru nih. Baru banget episode pertama, namanya Report. RE dalam kurung RE Pod. Report ya. Oke. Re itu apa sih?
renewable energy. Oh, renewable. Tagline-nya belajar bisnis energi terbarukan tanpa repot. Makanya Oh, namanya repot. gitu. Nah, itu yang kalau podcast menurut gue mungkin jangka panjangnya bisa jadi lebih menarik selain karena lebih aksesibel juga kita undang narasumbernya nggak cuma nasional tapi juga internasional dan udah kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi abis ngomong ada yang nerjemah Jadi gitu. kayak kalau lu nonton berita kan awalnya ada yang dia ngomong bahasa Inggrisnya terus suara dia jadi pelan terus ada suara penerjemahnya gitu. Tapi yang ngomong nanti seorang penerjemah berarti. Iya, suara dia ada tapi kayak background aja cuma lu tahu bahwa ini memang ada orang yang Oh ngomong. gitu. Dan di awal masih ada pasti. Soalnya kemarin gue juga lagi mau interview ada temen dari Australia kan. Gue pengen interview cuman gue mikir-mikir kayaknya yang dengerin gue kan orang Indonesia. Kalau gue interview pakai bahasa Inggris ya mungkin bahasa Inggris gue juga nggak bagus-bagus banget. Maksudnya pasti bisa dimengerti sih cuman gue ngebayangin kalau yang dengerin belum jauh banget gitu kan ini apaan sih akhirnya. Iya. Cuman itu effort sih ya penerjemahin ya. Makanya agak lama nih. Ya tapi itu keren sih. Nanti gue coba cek juga lah report. Oke. Kita lagi mempertimbangkannya sih kalau webinars kan live ya. Ah. Apa kita undang yang pembicara yang Luar. berbahasa Inggris? Kira-kira tanggapannya gimana ya gitu? Ya tergantung sih. Kalau masih bahasa Inggrisnya campur-campur sih masih bisa. Cuman kalau full bahasa Inggris, ya gue nggak tahu lah. Apalagi lo kan lebih daerah ya orangnya. Tapi menurut gue mah kalau kadang-kadang ada orang yang mau ngikut aja, tinggal masalah ngerti apa enggaknya sih. Kan kadang-kadang orang kalau nggak mau tidak mengakui dia nggak ngerti malah malu kan. Jadinya mendingan ya udah dengerin aja deh gitu. Soalnya kemarin gue juga bikin sih gue ngikut seminar apalah gitu ya, webinar. Biasa orang-orang visi yang ngisi kan, orang-orang visi yang ngisi. Kalau orang visi kan ngomongin campur-campur kan, apalagi yang banyak dari Singapura kan kebanyakan mostly English kan. Walaupun ada beberapa term pakai bahasa Indonesia, tapi ya kita tetap dengerin aja sih orang kayak gitu. Oke, thank you bro waktunya nih. Semoga ada manfaatnya podcast kita kali ini dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.